Tauhid artinya bersih Allah dari teman. Supaya dapat dipahami, tauhid itu terbagi kepada 3 pembagian. Jadi besok warahmatullah. pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat bersama-sama duduk di dalam masjid Al-Quran di Korawe, yang mana saya sudah 2 kali dengan ini hadir, dan saya melihat bahwa kekompakan ya di bawah pimpinan Pak Kece untuk bisa bersama hadir cukup bagus, cukup baik di Korawe ini dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Hadir bersama kita yaitu dari abu-abu guru-guru kita, dan juga dari wali-wali Nadro, dan juga hadir Bapak Jupri, dan juga pejuang-pejuang untuk tasawuf seperti Bapak Talib, Bapak Ilyas, dan kawan-kawan. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa supaya dapat dipahami, tauhid itu terbagi kepada 3 pembagian. Jadi besok untuk dibahas, diadakan pembahasan. Pertama adalah tauhid awam. Tauhid artinya bersih Allah dari teman. Dan dikatakan tauhid, Allah itu tidak berteman, dia tidak berteman Allah dengan kita, dan juga dengan selain kita, malaikat, pemajin, tidak, Allah itu sendiri. Untuk mendapatkan tauhid ini dibagi kepada 3 tingkatan. Pertama, tauhid kalam. Tauhid untuk mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus, dan juga untuk mengetahui sifat-sifat Rasul yang wajib, yang mustahil, yang harus. Ini kita belajar umpamanya dengan metode di bawah oleh Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, belajar sifat 20 yang wajib, yang mustahil, yang harus, agar supaya sah keimanan kita. Artinya membenarkan adanya Allah. Tauhid ini pakai dalil. Jadi supaya sah keimanan kita, membenarkan ada Allah, ini ada pakai dalil. Bagaimana kita maklumi dalilnya? Dalil akal dan dalil nakal. Akal yaitu yang dimaksud burhan. Kita menyaksikan umpamanya alam ini berubah-ubah. Tentu ada orang yang merubah. Jadi tidak siapapun yang merubah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil akal tidak berubah, tentu ada menurut akal orang yang merubah. Jadi yang merubah itu tidak ada lain kecuali Allah. Atau dalil nakal. Nakal ini Al-Quran dan hadis. Berarti kita mengatakan wa ilahukum ilahu wahid, atau hadis mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
Jadi tauhid yang didasarkan kepada akal ini belum dapat lagi untuk kita memperbaiki nafsu kita. Maknanya untuk meningkatkan nafsu amarah kepada lawamah, kepada mulhamah, kepada mutmainnah. Kita masih diganggu oleh hawa nafsu, artinya cinta kepada lain Allah, cinta kepada dunia ini yang fana, dan selalu kita berbuat untuk mencari keuntungan diri, maksudnya bukan untuk mencari ridha Allah. Kalau kita hanya sekedar mendapatkan yaitu tauhid awam ini, jadi kita harus dapat meningkatkan tauhid khawas atau dikatakan tauhid tasawuf. Tauhid khawas dikatakan tauhid tasawuf. Tasawuf artinya berjalan kemauan kita kepada Allah. Tasawuf dua pengertian. Yang pertama tarekat, berjalan kemauan kita supaya kita jujur di hadapan Allah. Tasawuf artinya akhlak, supaya hati kita berjalan kepada Allah, supaya kita dapat nafsu kita berakhlak yang baik. Kita tahan disakiti, tidak menyakiti. Nah, kita tetap tidak cepat marah. Kita bersifat hilim, bijak, tidak cepat marah. Kita sabar, kita tawadhu, kita rendah. Itu kita peroleh dengan tauhid tasawuf. Artinya hati kita berjalan khudu di hadapan Allah. Karena kita tahu segala yang terjadi ini datang dari Allah. Hanya kita tunduk patuh kepada Allah supaya sifat-sifat nafsu diri ini bisa hilang. Belajar kita tauhid tasawuf. Jadi umumnya umat Islam kita melihat dia mengakui ada Allah, dia salat sembahyang, dia berpuasa, dia memberikan zakat, tapi pada hatinya masih bersarang sifat-sifat nafsu yang jelek. Masih ada kedengkian, masih ada kesombongan, masih cinta kepada dunia, cinta kepada kedudukan, pangkat. Jadi tidak bisa sabar, tidak bisa hati rendah, tidak bisa hilim, tidak bisa peduli, tidak bisa bersyukur. Ketahuilah bahwa di dalam tasawuf satu darah daripada pekerjaan hati lebih baik daripada ibadat lahir, salat, macam. Ini yang sunat-sunat nih. Yang sunat bukan salat yang wajib. Lebih baik satu darah daripada pekerjaan hati, seperti kasih sayang, sabar, peduli, daripada kita sembahyang, daripada yang dimaksud ini sembahyang sunat, sembahyang bukan sembahyang wajib. Satu darah daripada pekerjaan hati lebih bagus daripada satu bukit daripada pekerjaan lain. Ini orang tasawuf mengatakan seperti itu. Kumpul je sembahyang, tapi ada juga temu pakai dengan jakku deh dipegang, tidak ada arti. Ini makanya diajarkan tentang tasawuf. Jadi tasawuf artinya tarekat. Tarekat artinya tawajuh. Jadi di masjid Al-Quran ini sudah ada tawajuh. Sudah ada
tawajuh. Tawajuh itu tarekat. Dengan pengertian lain, kita tidak cukup dengan syariat saja. Kita harus dibarengi dengan tarekat. Umpamanya Anda sembahyang, kanyo tersembahyang, terpubur rukun sembahyang, mulai daripada takbir sampai salam. Mana rukun kaulinya, rukun fi'linya, rukun kalbinya. Tapi waktu itu sembahyang, adanya hanya ijab Allah, hanya khudur di hadapan Allah. Maka sembahyang itu hanya bisa khusyuk. Tidak dapat untuk melakukan khusyuk, tidak dapat dalam sembahyang itu khudur. Sembahyang tanya dalam keadaan lalai. Wailul lil musallin alladzina hum li salatin sahun. Neraka juga bagi orang sembahyang, di mana sembahyangnya dalam keadaan lalai. Jadi lu bersyukur taklun bahwa di masjidnya karena tawajuh. Tawajuh itu tarekat. Tarekat artinya jalan. Ada istilah-istilah agama syariah. Itu jalan juga maknanya. Jalan dahir syariah. Tarekat maknanya jalan juga. Jalan batin. Jalan apa? Jalan batin. Hati berjalan. Jadi kalau syariat anggota berjalan. Kalau tarekat hati berjalan. Berjalan. Ini harus jalan. Baik tubuh mentang ya. Tapi hati mulai mesti sejalan. Oh saja ya Allah Subhanahu. Maka setelah hudur hati kepada Allah, terlihatlah bagi kita kasih sayang Allah. Mbak tanyo, menyutanyo kata Allah, terlihat kasih sayang. Menyutanyo kata ngurayah tanyo, lemah kasih sayang saya. Menyuto tanyo ngomak tanyo, lemah kasih sayang. Mak tanyo, mbak tanyo. Kata ingat tanyo. Bagi kitanya dipelihara teubit wajib. Katanya tanyo. Bagi di pemano tanyo. Katanya tanyo. Bagi di tingku tanyo. Mengkudi tanyo. Di masjid. Dan tanyo. Atau ayah tanyo. Karena punya hana luar jiwa tanyo. Oh sayang tak. Jadi waktu tahu menancing Allah bila mana kehudur hatinya kepada Allah, artinya kena zikir itu untuk hudur, lepas daripada kelalaian kelupaan. Terlihatlah kasih sayang Allah katanya, kepedulian Allah katanya, sehingga hilang kepedulian lainnya. Karena ingat tanya deh kepedulian lainnya. Oh Allah yang peduli katanya. Kagujuk berbagai-bagai batnya nikmatnya begitu banyak. Makanya terlihat dalam batin tanyo sifat-sifat kebagusan, kebaikan, kehebatannya. Maka penyebab itulah tanyo lupa kepada lainnya. Penyebab itulah maka kita nyonyo rindu, syok kepadanya. Sehingga tanyo lupa kepada lainnya. Itu hakikat namanya. Hakikat. Sehingga yang hanya Allah. Di dalam tasawuf, bila tanyo ingat pulain, musyri dengan Allah. Yang tasawuf, ingat tanyo pinang, musyri dengan Allah. Ingat tanyo kepada dro tanyo, musyri dengan Allah. Baik tak ingat, tanya bakdo tanya nak ingat, bak ino, bak macam, bak lain nak ingat. Tanya berkumpul dengan Allah. Di dalam tasawuf, orang yang selalu menyaksikan keberadaan Allah, alam ini patuh kepadanya. Alamnya patuh.
Bila mana tanya lupa kepada Allah, lalai dengan alam, alam ni jauh katanya. Anak patuh leh katanya. Menyumpamanya contoh seorang pegawai menjadi 3 atasan je bentuk. Maka kecil-kecil patuh lagi. Kecil-kecil 3 atasan je. Ingat bahawa mati nak mati je. Jadi awalnya anak-anak buahnya patuh. Kerana yang diingat pemimpinnya, yang tak ingatnya yang pugit dunianya, yang punah tanya, alam itu patuh kepadanya. Orang-orang sufi mengatakan bahawa alam ini alamnya dijadikan untuk tanya. Langit bumi untuk terpuji, untuk tanya. Laut ungkut untuk terpuji, untuk tanya. Jin-jin dipunah oleh Allah untuk tanya je. Jin syaitan bukan Allah untuk tanya je. Supaya tanya tahu Allah. Kalau punya syaitan yang lawan. Jangan-jangan maka tanya tahu Allah bantu untuk bersatu dengan Allah. Karena jin benar. Makanya kita selalu mengatakan a'udzubillahi minasy. Jadi alamnya dibuka oleh Allah untuk insan manusia. Dibuka darah baru untuk untuk tanya buka lintu. Untuk tanya macam ini. Dan dipuji tanya untuk Allah. Dibuka oleh Allah tanya untuk Allah. Dibuka oleh Allah alamnya untuk tanya. Dibuka tanya adalah untuk Allah. Dia tanya, anak tua Allah selalu bermusyahadah, menyaksikan keberadaan Allah dalam batin dia, anali yang lain Allah dalam batin dia. Jadi orang yang paling senang hidup di dunia ini dan mai yang orang sufi. Orang sufi yang mu'ah atau pegawai dari Bandung. Ulun 3 long artinya mengamalkan atau memahami ilmu tasawuf dan kesufiannya. Udip belum mularatan. Belum alim. Lempuno mahani, lempuno tobah, lempuno macam. Kita pesantren. Emang lu tuh pesantren, jauh di pesantren. Tapi lu kalau kesah udip, takut masa depan. Dan cepat lemindai. Kalau orang jauh, lo enggak. Kalau kaya pangkat menaji, lo nyoh tadi, anda bisa duduk ngawasnya, mindai. Hanya mau cakap pada matanya, dia malim, tapi lo ganti. Belum malim, tapi lo ganti. Tapi setelah lo bertahu tasawuf, sufi, ulun kaya, ulun kaya. Mana kaya jamaah ulun ramai, jamaah ulun ramai. Ulun tidak diperlukan di mana-mana. Nyonya anak coronanya tiada ke Malaysia, ke Siam, ke mana-mana ke Jawa. Sehingga tanah ulun di Malaysia di Jogja. Kon tanah Tina untuk apa diwakafkan, diberikan. Ada Malaysia. Jadi tinggal lempu patai lun jino kakaya. Lagi lun ngerti, enggak? Ngerti. Di PWA deh kau, di Aceh Selatan yang paling kaya contohnya aku begini. Ruko je mantang untuk level. Anak ni tiap-tiap mengentar motor, Bandu-bandu mengentar motor, mengentar dia.
amalan. Itu karena tidak lain keberkahan daripada pengamalan talatih tasawuf yang kesuciannya. Aja dari itu makanya sebagai bentuk munggah meno untuk menjawab pertanyaan Pak Edi meno. Pak Edi bertanya bagi pertanyaan Pak Edi. Kalau populer dosa semayang kali zakat kali puasa kali tobat kali akhlak kali populer dosa karena bahwa itu sembahyang itu merupakan pengamalan syariat, puasa pengamalan syariat, akhlak juga itu pengamalan syariat. Islam namanya. Jadi tanyo rukun agamanya 5 macam. Islam, iman, dan ihsan. Jadi pengamalan hati untuk terbang ke hadrat ilahi itu tasawuf. Itu tasawuf. Dengan itu bisa kita akhlak ini lebih bagus. Bukan kita baca-bacakan akhlak. Akhlak itu adalah satu sifat dalam diri danyo. Dengan ada sifat itu mudah kita melakukan amal-amal saleh tanpa pikir, tanpa berpayah-payah. Timur mentong buahnya get karena akhlak get. Tidak dipaksa-paksa. Karena selalu hatinya itu berhubungan dengan Allah. Jadi karena tarikatnya, tasawufnya anak, maka kalau cukup belum tarikat itu yang dimaksud iman. Nah, jadi Islam ada, iman mesti ada juga. Berarti pengamalan iman itu mesti ada. Iman ke iman, tapi pengamalannya belum. Kalau orang beriman, pengamalannya dia itu selalu mundur hatinya kepada Allah. Jadi perlu ada pengamalan iman itu sendiri yang dimaksud dengan tasawuf tarekat, mundur hati di hadapan Allah. Apalagi syariat tarekat hakikat ma'rifat itu mesti 2 lagi tambahan. Itu pengamalan ihsan. Jadi ihsan ini terbagi kepada tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya Allah. Berarti hatinya berjalan kepada Allah, dia sembah Allah. Kita saksikan Allah, sifat-sifat kebesaran, sifat-sifat kebagusannya, sehingga panahnya karena terlihat kebagusan, kebaikan daripada sifat-sifat dan juga kebagusan daripada zat Allah itu sendiri. Itu hakikat. Sehingga yang Allah itu ma'rifat, yang lain enggak ada. Barulah hanya cukup untuk mengamalkan rukun agama yang kelima. Jadi oleh ulama-ulama di Aceh mengenai ihsan anta'budallah untuk membicarakan hakikat marifatnya hana menyata pegah yang tetap nyata pegah yang tetap nyotonyo ada buah amalan tetap menyodipidi keterangan dekong musafir baca makalah lunyo oleh MPUPD haram. Dari Pakiban ke musafirnya di Patua di MPUPD membaca makalah Abu haram, tidak boleh baca. Abu tetap, karena Abu
Fatihah Abdul Karim Al-Jili, yaitu membenarkan ajaran hakikat ma'rifat. Hakikat tidak terlihat adanya selain Allah. Ma'rifat yang hanya ada Allah. Kupu katanya belajar hakikat. Supaya tanya dengan belajar hakikatnya, tanya tidak merasa bangga dengan pekerjaan. Sebab pekerjaan itu datang dari Allah. Tanya tidak merasa bangga dengan salat. Salat itu pemberian Allah, taufik inayah Allah. Tanya tidak merasa bangga dengan ide-ide perencanaan tanya. Itu datang dari sifat Allah. Ya, bangga. Makanya tidak bersarang pada dirinya kesombongan. Karena tanya telah mengembalikan semua kepada Allah. Itu hakikat. Apalagi makrifat. Hanya Allah. Tidak ada yang lain. Hanya dianya Allah. Untuk menghilangkan keakuan anania pada diri dia. Hanya tidak boleh membangsakan suatu itu pada diri dia. Harta bukan kita punya, itu Allah dititipkan oleh Allah padanya. Hanya anak kredit, pangkat kadarnya dititipkan Allah. Hanya anak perlu bagi kita nyambung dengan pangkatnya. Jadi itu. Jadi awaknya yang belajar hakikat bergegah telah hilang wujud dirinya kaji ku Allah, nyaman, tetap. Dia hilang wujud dirinya, wujud kaji ku Allah, kedawaro di Allah, yang kayak berkembang. Malai mentang silaganya dakwah yang dibidinya bahkan ku musafir, yang bohong. Memang lucu untuk kasarnya. Bantu menentang organik Islam yang dari Aceh tetapi oleh meneliti terkesau 14 negara berterima kasih. Departemen Agama Dr. Juraidi berterima kasih karena dengan ajaran Abu itu ajaran tarekat untuk meluaskan wawasan, untuk bisa gaul kasih sayang, untuk sama-sama untuk dapat menyempurnakan sama di mana kekurangan antara yang lain. Tapi di dengku-dengkunya kalau itu baik yang kira baik MPU hampir barunya untung gubernur itu bahwa ilaka di MPU Aceh bahwa tauhid tasawufnya organisasi yang terlarang. Organisasi yang terlarang di Aceh. Nah, itulah ketubitnya Pak Gubernur supaya gubernur tim buka tauhid tasawuf organisasi yang dilarang di Aceh. Nah, jadi oleh gubernur, itu MJ sebab Droji yang membuka oleh seminar internasional di Darussalam yang dihadiri oleh ulama-ulama luar negeri. Jadi diundang oleh Kajati, gubernur menyarankan perpindahan Abu Puga ke mubahasah. Artinya dialog secara bersama sebab Bandungnya rakyatnya nunggu. Baik itu Taskapi, baik itu MPU rakyatnya mendung. Jadi Abu Puga lah. Itu dialog mubahasah. Jadi yang ketiga bunga akan diadakan dialog mubahasah. Bahkan guru pesantren, MPU, macam Taskapi. Tapi kalau hujau pada enggak item ya lah ya nanti yang gede. Item, ini tengok bunga pakai banca baca, MPU baca. Kan bagus itu mencari kebenaran cara kebersamaan. Bagaimana yang sebenarnya dalam tanya mengamalkan agamanya.
Jadi nampaknya mengamalkan agamanya Pak Edi, di samping syariat ada tarikatnya, di samping tarikat ada hakikatnya. Ulama tasawuf mengatakan agamanya lagi bau, lagi kulit di syariat saja, atau di tarikat, minyak di hakikat. Minyak syariat mentang, kaku kulit mentang. Minyak tarikat mentang, Karena yumji, mak kulit yumji. Tutut, tak menggotok, pandai si kulit. Jadi tarikat itu atau untuk mengulai bersaksi. Hakikat itu minyaknya yang dapat dipergunakan di mana-mana, di mana-mana untuk menaji tak goreng konyo, tak suruh badah macam lempu jimil. Jadi begitu. Dan juga ulama tasawuf mengatakan syariatnya ibarat kapal, tarikatnya ibarat laut. Mutiara itu hakikat ibarat mutiara. Jadi balainya guna kapal, guna laut, guna mutiara. Tapi yang lebih muyum mutiara itu hakikat lebih muyum. Jadi ulama-ulama Aceh hakikat hana ya. Jadi asal agamanya, intinya. Jadi nyogenya ke Aceh itu, itu namanya kahu tapi, itu mudah-mudah. Nah kebenar kenondong, padendong kenondong. Nama dia hanya karena legam, karena LDI, mau panggil tanya. Itu namanya. Karena ajaran kesufiannya kagak di Aceh. Maknanya cara berkasih sayang, ibadat yang baik, meningkatkan keimanan, ketauhidan, itu tidak lagi oleh ulama-ulama tanyo, baik ulama di pesantren atau ulama di pemerintahan untuk mengangkat tanyo. Atau yang mengangkat tanyo tidak. Jadi itu syariat tarikat. Hakikat itu bukan saja dalam segi ibadah, dalam segi muamalah, bagaimana sih? Tanya pakai syariat, tarikat, hakikat, marifat. Dalam segi gaul, pakai syariat, tarikat, hakikat, marifat. Mana gaulnya ketentuan, bagaimana tenyo dalam soal gaul, baik cara jual beli atau cara katanya mengon. Batas-batas ngon itu syariat namanya, ada batas syariat. Kemudian berjalan hati denyo, tanya sayang kepadanya, itu tarikat namanya, tarikat namanya. Supaya punah, yaitu gambaran rupa di dalam hati denyo, hakikat namanya. Di bentuk lain ya marifat namanya. Saya kawin dengan ji menyona dalam hati dengan indom lain, pada boh indom tanyona. Ya kemah sayang indom tanyona tidak. Tidak. Jadi dalam gaul, dalam segala hal pakai syariat tarikat. Lebih-lebih di dalam salat, di dalam katanya beribadah kepada Allah. Tadi barangkali untuk pertanyaan-pertanyaan bunuh itu telah dapat dengan keterangannya untuk artinya penjawaban untuk pembahasannya. Para hadirin hadirat sekalian, jadi ulun sangat galak nampakah bahwa di sini karena tujuh karena pengamalan tarikat. Panjang tamat tarikatnya. Setelah tanya bersyariat, panjang dah pakai tarikatnya. Setelah bersyariat. Umpamanya, jino sembahyang. Sembahyang tanya tengah, tanya hina dengan perintah Allah.
lemah dengan hukumnya Allah, hanya hina di hadapan Allah, rendah hanya di hadapan Allah, hina dengan perintah Allah, lemah dengan hukum Allah, hanya rendah di hadapan Allah. Kemudian terperbaiki niat, wajah niat, wajah niat, nyolun atau pupuk semayang. Pupuknya karena Allah ikhlas, bukan ria dan ujub. Dan tak terlihat sembahyangnya adalah merupakan dari Allah, dari bantuan Allah. Tidak dapat melakukannya menyuhana bantuan Allah. Jadi dengan pengertian lain, tasanum bi nasmil pana, tidak terlihat lagi buktinya, ada diri seperti menyemungkinkan nyata Allah. Kalau selesainya mengenainya berarti ternyata telah selesai syariat aja. Kemudian tertawajuh, terhadapkan hatinya kepada Allah. Dalam istilah tasawuf, di samping tawajuh dikatakan taraki. Taraki artinya tanya meninggi, menghilangkan wujud waham untuk sampai kepada wujud waham. Tidak ada wujud selain Allah dalam batinnya. Yang ada wujud Allah, taraki. Tawajuh munajih, tanya menghadap Allah. Tidak terhadap bintang saja bedoh, katanya. Bandung bedoh. Supaya terlihat keberadaan Allah dalam batin saja, hilang lainnya dan diri saja. Terlihat keberadaan Allah dalam batin saja, hakikatnya. Hilang lainnya, yang Allah termasuk dirinya, ma'rifatnya. Jadi setelah katanya, artinya berilmu amal, itu dikatakan syariah. Setelah ada punya perintah Allah, tak amalkan lagi-laginya, diperintahkan Allah, rukun-rukun salat, syarat-syarat salat. Ilmu dan amal dikatakan syariah. Kemudian tawajuhnya tarekat, kasat kemauannya untuk dekat dengan Allah. Semayangnya fokus tujuannya untuk dekat dengan Allah, untuk supaya hadir saja di hadapan Allah. Yang ke Mekah dipunah tawajuh, dia oleh orang sufi dilatih untuk bagaimana supaya tanya bisa dekat dengan Allah. Jadi punah ke tarikat, punah ke tawajuh, supaya hatinya buat dekat dengan mereka ngompen, mereka ngoneng, mereka mencari pangkat, mereka Allah. Tawajuh, tarikat, supaya hilang wujud waham, wujud selain Allah dalam batinnya, agar tanya sampai kepada wujud waham, wujud Allah semata-mata. Jadi bila mana tanya tawajuh bertarikat akan menumbuhkan singgo hakikat dan makrifat. Dan nasi tawajuh mengingat Allah, tawajuhnya oleh mengingat. Kalau orang Naksabandi mengingat Allah lama dia Allah 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 Allah. Yang diperuno oleh Abu Syukri Pango. Allah 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 Allah. Nah, tulisan kalimat Allah di baru susu kirinya, susun yang bagus mengingat maknanya, yaitu Allah itu sekalian yang wujud, berasal dari Allah betul. Allah Allah yang wajibil wujud, laisa kamitslihi syai'. Kemudian untuk menumbuhkan hakikat, mengingat Allah itu untuk hudur Allah dalam hati kita. Dengan hudur Allah itu terlihatlah kepedulian Allah, kasih sayang. Itu menumbuhkan hakikat untuk terpancar makrifat dalam hati. Jadi itu guna utanya bertawajuh tarekat. Jadi mengenai tarekatnya, mengenai tawajuhnya, mungkin barangkali di masjid-masjid yang ada di Bandar Aceh
Yang kau masjidnya yang nak. Yang kau cakri, masjid lain kan kalau. Lambuk lam, pangau, hana lau. Oh kan masjid. Jadi adalah cara kita untuk beramalnya 4 tingkatan. Pertama ilmu, kita tahu akidah, kita tahu hukum syara, kita tahu sifat-sifat nafsu yang baik, sifat nafsu yang jelek, ilmu. Kemudian mengamalkan ilmu itu. Namanya hukum syara, amalkan, baik tersebut yang dilarang, tersebut yang diperintahkan. Mengamalkan tasawuf supaya baik dan sifat-sifat yang jelek nanti yang bagus. Akidah supaya betul-betul keimanan dayo bahwa dayonya Allah yang memerintahkan bunyi yang puji langit juga bumi. Jadi tak amalkan, mengamalkan syariat, hukum fikih dengan anggota adanya, mengamalkan tarikat, tasawuf, materinya, mengamalkan akidah dengan rohnya. Jadi bila mana itu telah teramalkan, malai ilmi ya, kemudian baru hal, artinya terasakan kebenaran ilmu itu masuk ke dalam batinnya. Maknanya menyuka terasakan itu kebenaran ilmu itu masuk dalam batinnya. Nyukuhkan ya Allah Ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu bila mana disebut Allah gemetar hati mereka. Gemetar karena takut, gemetar karena sayang, karena cahaya kepada Allah masuk. Hakikat namanya. Oke? Gaduh orang tanya pada tengok Allah. Makrifat namanya. Di dalam tasawuf, bila mana gaduh danyo di dalam mengingat Allah, baru danyo bersama Allah. Menyogolong gaduh danyo dalam mengingat Allah, danyo masih bercerai dengan Allah. Wadah danyo ingat Allah, gaduh danyo, baru danyo bersama Allah, berkumpul dengan Allah. Jadi pakar lagi Nabu. Kena tanyanya si Hana, si Ha, pada asal Ha dipunah oleh Allah makana. Mapa kitanya pada asal Hana yang nak Allah, yang nak Allah. Paling-paling nak tanya dalam syuhundatnya, dalam kelakuan zatnya. Maka dipunah oleh Allah. Jadi bakna tanya. Pada ingat Allah, tanya mana? Berarti tanya telah kembali kepada kelakuan zatnya Allah. Tanya tidak bercerai-cerai lagi dengan Allah. Nah, jadi yang dalam penggahnya sebenarnya kon ilmu yang memperoleh kitab, tapi lo telah mencoba lo amalkan. Butuh ya kalau kaya. Dia tahu tayangnya, dia tahu. Tayang tanya peduli pada tanya. Berikan oleh Allah kemudahan dan dimudahkan banyak untuk beribadat, taat, patuh, dan ditingkatkan oleh Allah akhlaknya. Nyodo desanya kunong rom ke isi kunong tut ke balik ke mahsi ke mah ikan tetap isi memliko telah tapi isi anda mengerti. Nah, jadi oleh karenanya maka sungguh-sungguhlah Anda baca-baca ya untuk mendapatkan ilmunya, untuk terlatih baca-baca, untuk tertetapkan dalam hatinya, insyaallah tanyanya mendapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, demikianlah wallahu a'lam bishawab. Oh ya,
Mengapa itu dinamakan tauhid tasawuf? Tidak ada tasapi, tauhid tasawuf bekah. Tauhid tasawuf, bekah bernama tauhid tasawuf. Jadi yang kedikat dipegah dewa tasapi, yang tauhid tasawuf. Kamu tauhid tasawuf bekah. Ya, bekah naget tauhid tasawuf yang get tasapi tauhid tasawuf bekah. Yang kedewanya. Jadi supaya katanya mereka mengerti tauhid yang dimaksud dengan tauhid tasawuf, tauhid itu hakikat. Tauhid itu hakikat. Tasawuf itu yaitu berjalan kemauan, berjalan kemauan kita kepada Allah. Setelah kita mengamalkan fiqh yang baik, tanya tidak bisa berjalan bila mana tanya hanya patuh kepada hukum. Patuh kepada hukumnya syarat, kemudian baru berjalan. Jadi tauhid yang dimaksudnya hakikat kontohin akidah. Kontohin untuk mengenal sifat-sifat Allah. Tauhid tasawuf hakikat. Bagi orang yang bertasawuf, yang berjalan kemauannya kepada Allah setelah dia mengamalkan patuh kepada hukum Allah. Patuh kepada hukum Allah, bekah namanya. Berjalan kemauan kepada Allah, itu dikatakan tasawuf namanya. Terlihat keberadaan Allah dalam hatinya, hakikat namanya. Jadi tauhid yang dimaksud dengan tauhid tasawuf, hakikat bagi orang yang berjalan kemauannya kepada Allah. Jadi orang yang berjalan kemauannya Allah, hakikatnya terlihat Allah di dalam hatinya. Maka ada pegalih pekah tauhid tasawuf. Kalau dikatakan pekah tauhid tasawufnya syariat betul. Pekah untuk mendapatkan hukum tauhid, beriman, berakidah, tasawuf dapat memperbaiki nafsu, mengamalkan ketiganya yang syariat aja. Jadi tasapi itu sekedar untuk mengetahui syariat. Jadi kalau tauhid tasawuf bukan dia itu meninggalkan syariat, dia itu berjalan ke bawahnya setelah dia itu patuh kepada hukum untuk mendapatkan hakikat. Mendapatkan syariat Allah dalam hatinya. Yang kedua tasawuf. Jadi tauhid tasawuf tauhid lagi dikendaki oleh tasapi tauhid untuk mengenal sifat-sifat Allah. Tauhid yang dimaksud hakikat. Hakikat. Orang yang berjalan kemauan mendapat Allah dalam hati tajalli. Maka pegalihnya itu bekah tauhid tasawuf. Yang tingkat syariatnya untuk melangkah dari syariat kepada hakikat. Itu dengan ulama-ulama, siapa yang bersyariat tidak berhakikat, orang itu fasik. Orang bersyariat tahu syariat namun tidak berhakikat, orang itu fasik. Siapa orang yang berhakikat hanya menyaksikan Allah. Ibu buat semayang, hana aja. Ibu buat semayang, yang dendek lagi kan? Dendek. Jadi tanya harus keduanya. Berarti di samping bersyariat juga berhakikat supaya tahqiq. Jadi syariatnya ibarat gelah, hakikatnya ibarat i. Jadi kalau umpamanya naglah, i gelahnya kosong, tidak ada maknanya. Kalau ada i hanaglah, mudah-mudahan iya. Hana kita ada pengguna i. Jadi berdua maknanya. Benarlah benda i. Ini mau aja. Jadi awak syariatnya, jikalah mentang i hana. Jadi hidupnya gelisah, galau. Hidupnya gelisah galau. Supaya jangan galau, dia tanya berhakikat. Di samping ditanya bersyariat yang baik. Jadi barangkali yang tuannya mana, bagaimana apa sudah diterima sudah.
Ada wallahu a'lam bishawab.